Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya? Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum.
Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Tadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh Wakil Presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Jadi penting juga tuh Bang Deddy, selain memastikan publik juga menekankan ini untuk disuarakan lebih besar gaungnya, juga parlemen memastikan ada upaya secara parlemen bahwa bukti-bukti ini harus diselidiki oleh parlemen dan nanti akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah? Dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Saya di channel ini, nah teman-teman, kita telah melihat cuplikan video tentang Gibran. Nah teman-teman, junjung tinggi demokrasi di Indonesia karena ditonton dengan dan simak dengar dengan luar lanjut gas Bung Ferry. Sebagai guru besar harusnya malu kepada rakyat membiarkan pendidikan dirusak meruahnya oleh Jokowi dan Gibran. Jangan malah bersatu dalam kejahatan karena demi uang dan jabatan, tidak peduli dengan bangsa dan negara. Ingat, masa depan anak dan cucu kita profesor. Majulah terus Bang Ferry Amsari, kami mendukung Anda. Udah makzulkan, sudah memenuhi syarat Fafa untuk dimakzulkan. Berjuanglah para pembela kebenaran. Bagus, lanjut Bung Ferry, biar terus-terusan nggak keluyuran lagi ke pasar-pasaran. Makzulkan Fufu Fafa, wapres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia kayak bapaknya. Demi masa depan NKRI harus dilanjutkan. Revolusi selamatkan negeri dari antek-antek oligarki. Negara sebesar Indonesia kok cuma dibuat permainan Jokowi sekeluarga. Memang Jokowi pejuang untuk negara. Kalau terbukti jangan cuma dimakzulkan, tapi jangan harus dihukum karena sudah menipu rakyat, termasuk oknum-oknum yang terlibat mengikuti skenario di dalamnya. Semoga tidak hanya gempar di Somset. Saya menunggu keadilan untuk mereka yang mengorbankan abrik aruran negara. Negara bukan milik geng Solo. Besok ikutin don sidangnya live. 1 hari 1 bulan, apalagi 1 tahun. Kalau pemimpin pengkhianat perlu diadili, dihukum seberat-beratnya. Jangan cuman masyarakat saja yang dihukum. Setuju, ibarat Jokowi sudah jual negara dan didukung kroninya, rakyat mau dibodohi. Gibran hanya lulusan SMP. Nah, ijazah Jokowi dari SD hingga PT semuanya itu palsu. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Adili Jokowi tapi Jagung dan Kapolrinya belum diganti. Donsen, kaki tangannya Mulyono berkeliaran bebas terpidana. Politik curang itu BS bisa membuat orang jadi apa saja yang dikehendakinya. Semua bisa disulap. Ia terus banyak temannya, buktinya menteri banyak yang korupsi. Kalau politik jujur pasti akan kalah. Gibran pembohong atau penipu harus dan wajib dimakzulkan. Mengadili Jokowi harus dimulai dari anaknya, karena jika selama masih memiliki kekuasaan
maka mereka nggak akan bisa disentuh oleh hukum lagi. Jangan pernah pilih pemimpin pembohong pengkhianat. Biar Indonesia adil dan makmur, hidup Pak Prabowo. Endingnya tak berwenang seperti kasus bapaknya. Buang energi sudah sangat besar, segala makzulkan dan penjarakan biar negeri ini tenang. Wakil Presiden jadi malu karena ini mundur, lebih baik siap-siap akan dimundurkan. Ferry Amsari, salah satu dosen dan pengamat politik yang argumentatif dan logis, berpikir rakyat mendukung penjelasannya. Adili Jokowi, Gibran mundurlah, pulang kau ke geng Solo, mending jualan martabak. Saya mendoakan semoga Gibran lengser Jokowi dari keluarga. Negara ini kok cuma ngurusin satu keluarga. Kalau memang terbukti, lengserkan dan penjarakan. Jangan cuman gembor-gembor biar rakyat senang gitu. Kemarin demonya kan masalah DPR kok yang termul. Adili Jokowi maksulkan Fufu Fafa sangat mengkhianat negara dan konstitusi. Indonesia sepertinya digrotin koruptor yang sok merasa ngerawan betul. Jawab jujur KKN, bohong sudah hilang, tumbuh seperti rumput teki. Yang segar diadili Gibran Jokowi untuk buktikan kebenaran pengkhianat soal ijazah dan Fufu Fafa. Betul Bang Ferry, semua rakyat Indonesia dan dihianati dan dibohongi dari segala penjuru hukum harus ditegakkan. Bongkar semua ijazah palsu Gibran. Anak dan bapak pada seret PKI September ini nepalkan. Bang Ferry mantap. Sedih Pilpres yang menghabiskan dana triliunan hanya untuk mendapatkan wapres yang tidak berkualitas. Makanya untuk selanjutnya kalau milih calon pemimpin, lihat dulu latar belakang pendidikannya, harus jelas dan terdata fakta asli, bukan yang palsu. Lanjutkan perjuangan demi kebaikan, kebenaran dan keadilan. Muka tembok sudah jadi ejekan rakyat, kok masih nggak mau mundur diri. Seperti inilah yang membuat rakyat marah. Masa polisi nggak bisa menyelidiki sebuah akun orang kalau akun Fufu Fafa itu bukan Gibran, cari dong yang punya akun sebenarnya. Kalau nggak bisa mencari pemiliknya, berarti Gibran pemilik Fufu Fafa tersebut. Semakin banyak orang-orang yang cerdas dan berakal sehat, maka Indonesia akan menyala di mata dunia. Semoga hukum masih membela keadilan, namun pesimis hukum umumnya pro pada kebohongan. Secepatnya lebih baik makzulkan saja wapres. Wapresnya senang banget keluyuran, bencana banjir, pokoknya pencitraan deh. Trebaya, giliran tanya solusinya. Adili rakyat yang sangat mendukung. Lanjut terus, jangan kendor seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah, semoga engkau turut campur tangan dalam proses peradilan Fufu Fafa. Kalau emang hukum mau ditegakkan, jangan tebang pilih. Ayo pantau monitor saudara sebangsa setanah air yang cinta NKRI berdaulatan. Sebenarnya negara ini milik siapa sih? Hukum seberat-beratnya siapapun itu, karena ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Rakyat sangat antusias adili Jokowi dan kroninya ya, dan makzulkan Gibran wapres pelongo-pelongo. Semoga keadilan cepat pulih kembali. Saya pribadi yakin 100% kalau Jokowi dan Gibran tidak lulus SMA, bahkan mungkin SMP juga tidak pernah lulus. Mantap Bang Ferry Amsari, lanjutkan perjuangan kita ini. Kebenaran akan berpihak pada yang benar, dan penting pemimpin yang mengerti dengan rakyat kecil. Menurut saya hanya Pak Jokowi yang bisa meratakan rakyat. KPU merubah status dan Gibran, KPU wajib dinepalkan. Keledai ikut sayembara 16 miliar bancakan.
Persidangannya di mana, jam berapa? Ayo kita, kalau ada waktu kita datang mendukung pemakzulan Gibran. Malunya kita sama negara tetangga, presiden dan wapres kita ijazah palsu. Ayo mari kita dukung makzulkan wapres Gibran, ayo angkat tangan. Ya Bang Ferry, kalau betul ya lanjut agar ada keadilan yang layak untuk masyarakat. Kasihan pada yang kuliah pinter banyak nganggur. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman.